Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, kita nanti mulai jam 13 lewat 13 ya, 13 lewat 13. 3 menit lagi ya. Sebelum kita mulai ya ke materi kita yaitu jadi bos sebelum pensiun atau karyawan punya bisnis, kita kenalan dulu ya. Saya dengan Putra dari Bekasi. Monggo teman-teman semua di chat ya, di chat itu sampaikan eh, nama siapa dan berasal dari mana ya. Monggo silakan Pak Muhammad Nasiruddin dari mana, Pak Jos Hafat dari mana, Fitriadi Rahman ya silakan di chat ya. Pak Teguh, Bu Emma Husni, Risyanti Purnama, Khairil, Abuy, Hamdi, Hanafi, Rusman Tindaon, ya Khairawati, Ikoha. Monggo silakan. Ya di kolom chat. Batam Hardir dari Batam ya. Khairawati dari Batam ya. Khairil Purworejo. Oke, lanjut yang lain. Khairul Purworejo Banjarmasin. Hanafi ya. Bu Emma dari Kota Samarinda ya. Eh, Pak Agung Oppo A5S. Pak Iko dari mana Pak Iko? Pak Fitriadi Rahman. Pak Fitriadi Rahman dari mana tadi? Oh, Pak Nasir dari Garut. Pak Nasir dari Garut ya. Pak Iko dari Jakarta. Dekat ya, kita Bekasi. Oke. Lagi Pak Pak Fitriadi pakai pakaian dinas nih kayaknya nih Pak. Siap. Ini memang diperuntukkan untuk yang lagi bekerja ya. Hal ya, agar siap-siap Pak ya. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Pak Aris, Tangerang Selatan. Oke, yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah tentang program, ya. Kalau menurut kami ini adalah solusi, solusi bagi diri pribadi, solusi bagi keluarga dan solusi untuk bangsa ini. Ya, kenapa kita sebutkan solusi? Karena saat ini itu lebih mudah kita mendapatkan ya. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, lebih mudah kita untuk mencari cuan dibandingkan sebelum ada dunia online ya. Kalau sebelum kita ada dunia online dulu ya, kita kalau mau nyari tambahan ya kalau nggak kerja, kalau nggak ya jualan ya, kalau nggak gelar lapak, kalau nggak ya door to door dari pintu ke pintu. Saat ini harusnya lebih mudah, tapi kenapa masih saja banyak yang mengeluh? Masih saja banyak yang demo karyawan minta naik gaji. Masih saja ini apa banyak hal-hal yang apa ya banyak hal-hal yang membuat kita tidak mengetahui sebenarnya hari gini harusnya itu lebih mudah dibandingkan sebelumnya ya. Banyak mereka-mereka kaya mendadak saat ini. Mereka yang kaya mendadak, mereka yang sukses mendadak itu bagi mereka-mereka yang mau mengikuti ya arus digital saat ini.
Makanya Gen Z itu kayaknya pinter-pinter banget sekarang ya. Umur 20 tahun sudah jadi miliarder ya. Nah, apa yang mereka lakukan ya? Di sini sebelum kita masuk ke materi itu saya akan memperkenalkan diri. Saya dengan Putra Chandra Buana. Saya dengan Putra Chandra Buana, ini profil saya. eh ya, sudah 30 tahun membersamai internet dari tahun 92 semenjak saya lulus SMA kelas 1 SMA tahun 91 ya. Kelas tahun 92 saya sudah membersamai internet. Ya, udah kenal yang namanya browsing-browsing, udah kenal kenapa? Karena saat itu saya magang di British Council, maintenance komputer di situ ya. Lalu juga 95 sampai 99 saya jual beli komputer ya. Di 95 ini ya pertama intens saya bermain internet karena apa? Ada salah satu perusahaan ya namanya Indonet teman-teman ya. 94 ya. Indonet itu adalah perusahaan internet pertama di Indonesia yang swasta. Kalau yang negerinya Wasantara.net punyanya POS ya. Pada saat itu ada namanya Idola, ada namanya Rapnet. Lalu tahun 96 itu baru muncul CBN, ya itu provider internet. Di tahun 99 ya saya bekerja di perusahaan internet yang Indonet tadi saya sebut itu sebagai admin jagajaga.com. Itu tahun 99. Apa sih jagajaga.com? Jagajaga.com itu isinya adalah arus lalu lintas. Kita ngambil konten dari Sonora, kita ngambil konten dari Antara ya, dari Antara lalu kita ngambil konten dari berbagai macam informasi live di radio pada saat itu. Ya, satu hari saya posting sampai 200 berita. Nah, di tahun ini ya, itu internet hampir yang punya koneksi internet ya kalau nggak di kantor, kalau nggak kantor gede ya, kalau yang rumahan udah pasti kaya banget ya pada saat itu ya. Nah bagi saya waktu itu sebagai ya karyawan biasa itu udah sebuah sesuatu yang sangat sangat wow banget ya karena koneksi kita itu perusahaan-perusahaan gede. Kalaupun kita punya membantu ya mereka-mereka itu kalau enggak yang pasti yang punya internet pada saat itu yang kaya banget ya. Jadi network kita ke situ. Tahun 99 itu saya bersama tim di kantor saya itu kita membuat mesin pencari seperti Google saat ini itu tahun 99. Lalu saya membuat website Taman Mini, lalu saya dan tim juga membuat portal Piala Dunia 2002 gitu kan. Masih ingat saya ini ya, Ronaldo mencetak 2 gol gitu ya, seperti itu ya. Nah, finalnya Jerman sama Brazil. Oke, web Bapeda Jakarta 2004 dan beberapa web PLN pusat ya. Di tahun 2004 ini saya resign. Di tahun 2004 saya mengundurkan diri dari bekerja karena menurut saya udah cukup nih ilmunya ya. Udah cukup nih ilmunya ya. Sebelum saya lanjut ya, eh, sewaktu saya bekerja, teman-teman saya selalu punya sampingan. Jadi sudah terbangun bisnis ketika saya bekerja. Ya, saya punya waktu itu pojok jeans, saya jualan celana jeans ya. Saya juga membuka jasa pembuatan website waktu itu. Waktu itu teman-teman punya ilmu membuat website itu enak banget. Sekali bikin 50 juta, 100 juta. Nah, saya punya sampingan itu, ya. Lalu saya buka usaha tahun 2004 itu usahanya alhamdulillah sampai sekarang sudah 20 tahun Januari ini ya, teman-teman ya usaha saya namanya Moro Sakato. Dan di tahun 2004 juga saya membuat iklan baris yaitu iklanmu. Kenapa saya membuat iklan baris? Karena pada saat itu yang lagi trennya itu adalah iklanbaris.co.id ya. Saya ikutin, ya saya punya iklanmu lumayan hasilnya di sini. Lalu saya membuat VCD pelajaran 2003 sampai 2005. Ya, membuat portal Nusa ADV 2006. Ini seperti marketplace Tokopedia saat ini ya. Lalu saya mengerjakan website Unisma Bekasi 2007 sampai 2013 ya. Simpek sistem informasi manajemen kepegawaian kita bikin juga di berbagai kota di Indonesia ya. Asosiasi DPRD seluruh Indonesia 2008 sampai 2010. Jadi saya bintek-bintek DPRD itu kalau di Jakarta
Ya itu saya sering ngisi ya, ngenalin internet ke bapak-bapak anggota dewan ya. Lalu SIM arsip di Klub Kumham 2008 PDP Joy Kemenpora, pangkalan data ya. Lalu web sistem aplikasi KCI Karya Cipta Indonesia ya. Lalu saya juga membuat web Simpek untuk daerah Sulawesi. Sisinfo Intelligent Bais itu saya bikin ya. Sistem manajemen mutu MNC Land 2012 ya, web portal Smesco. Ini ada dua ya, buat lokal, buat nasional sama buat internasionalnya. Saya juga mengisi pelatihan redaksi Detikcom tahun 2015 ya. Lalu juga dari sekarang, dari tahun 99 sampai sekarang lebih dari 20.000 web bersama tim ya. Ini sudah lewat 15 ribuan ya. Lalu dari 2006 sampai sekarang saya menekuni dunia SEO dan mengisi training-training SEO ya. Sempat saya mengisi training SEO 2014 sampai 2018 keliling dari kota ke kota. Karena kecapean saya hanya mengisi akhirnya di Jabodetabek saja gitu ya. Saya aktivis, ya saya aktif di Facebook Ads ya, mengelola pesantren bisnis 2016 sampai 2019 tutup karena pandemi ya, dan banyak lagi yang lain yang saya buat ya. Alhamdulillah ya, dari bekerja, keluar dari kerja itu saya membuka usaha di tahun 2004 sampai sekarang usaha itu masih ada, masih berdiri ya, masih berdiri dan makin banyak customernya. Nah, saya yang sudah mempunyai usaha itu, tapi saya masih tetap punya sampingan ya. Saya digaji itu dari kantor-kantor saya, tapi saya masih punya sampingan ya, sampingan karena kan uang gaji buat ini, uang yang sampingan saya buat yang lain, alokasinya seperti itu ya. Nah, jadi materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah pengalaman saya, lalu beberapa pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat saya yang sudah saya bukan racunin ya, saya ajak ya, yuk bangun bisnis walaupun kamu masih bekerja. Dan dibilang alhamdulillah, alhamdulillah, dibilang enggak, pernah kita diomelin sama kepala sekolah karena separuh daripada guru-gurunya mengundurkan diri setelah mendapatkan penghasilan ya. Tapi kita nggak harapkan seperti itu ya. Bisa penghasilan dapat, jadi gurunya tetap ya, jadi gurunya tetap ya, ini juga tetap ya. Materi kita pada siang hari ini adalah karyawan punya bisnis ya. Karyawan tapi bos. Jadi bos sebelum pensiun, karyawan punya karyawan, ini sama sebenarnya, hanya angle-nya saja yang beda ya. Nah, ini untuk siapa? Karyawan punya bisnis yang pasti, karyawan yang ingin nambah, yang ingin punya sampingan, ya. Kalau kita mengeluh, gaji nggak naik-naik, itu kalaupun naik berapalah. Tapi kalau kita punya sampingan, punya bisnis lain di luar itu ya bisa jadi hasil bisnis kita berlipat-lipat dibandingkan gaji kita. Tapi hati-hati dalam memilih bisnis sampingan. Banyak kejadian yang memilih bisnis sampingan malah bikin habis tabungannya, yang membuat habis tabungannya, ilmunya nggak nambah. Tabungan habis, ilmu nggak nambah. Kalau program kita ini beda ya. Tabungan nambah, ilmu nambah. Jaringan nambah, network nambah. Ya. Jadi semuanya nambah insya Allah ya. Oke. Eh, untuk karyawan, pengangguran, kalau pengangguran harusnya lebih lebih disarankan lagi ya. Pengangguran lebih disarankan lagi untuk program ini karena apa? Karena waktunya sangat banyak ya untuk melakukan job desk yang nanti kami berikan ya. Untuk karyawan kami hanya menyarankan ya, luangkan waktu 30 menit satu hari ya, 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit malam ya, syukur-syukur bisa lebih ya. Lalu pengangguran, lalu ibu rumah tangga juga bisa, apalagi mereka yang di atas umur 40 tahun. Yang di atas umur 40 tahun ini ya, ini sangat rentan sekali ya. Bisa kena PHK, bisa ini bahkan ya uang pensiun ya. Ini banyak banyak kasus, banyak yang curhat ke saya baru dapat uang pensiun 3 bulan ludes. Karena apa? Karena bermain di bisnis yang dia nggak paham. Bermain di bisnis dia yang nggak paham, hanya termakan janji-janji keuntungan besar ya, dan banyak sekali ya. Jadi teman-teman yang saat ini masih bekerja, yang ada rencana pensiun 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun lagi, sudah harus dipersiapkan dari sekarang ya. Oke.
Bisa nggak sih ya? Bisa ya teman-teman ya. Bisa dijalankan sambil kerja atau nyambi ya. Bahkan ada sebuah bisnis yang tidak memerlukan waktu lama ya. Jadi jawabannya bisa nggak sih karyawan punya bisnis? Bisa nggak sih jadi bos sebelum pensiun? Ya, bisa nggak sih jadi bos sebelum pensiun? Bisa nggak sih kita tetap bekerja tapi bisnis kita jalan ya? Bisa ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang peluang bisnis ya, kita bahas permasalahan ya, permasalahan terlebih dahulu ya, atau hal-hal yang diinginkan. Oke, ini permasalahannya. Minta kenaikan gaji, sekali naik hanya 13% ya. Nah, kita udah demo, kita udah ribut-ribut sama atasan kita dan lain-lain kan sekali naik 13% gitu kan. Sebenarnya nggak masalah sih minta kenaikan gaji, tapi ketika kita berpikir mencari revenue lain, mencari pemasukan lain itu akan lebih bagus gitu kan untuk persiapan kita, untuk alternatif kita. Nah, apalagi ya banyak sekali ya saat ini hal-hal yang tidak terduga, terutama perusahaan mendadak tutup gulung tikar karena tidak bisa bersaing dengan pemain-pemain baru saat ini yang mereka lebih agresif, yang mereka karyawannya pada anak-anak milenial semua yang cekatan gitu ya. Perusahaan tutup ya, kita karena perusahaan Thailand ya pesangon pun ya ala kadarnya ya, mungkin bahkan tidak ada. Nah, ketika kita tidak punya bisnis, ketika kita tidak ada bisnis ya akhirnya kita kebingungan. Taruhlah tabungan kita ada untuk 1 tahun itu akan habis. Tapi kalau kita punya bisnis, kita punya komunitas, kita punya bisnis, kita punya komunitas, kita bisa ada percepatan untuk mendatangkan pemasukan baru setelah kita di PHK atau pensiun ya. Nah, ini untuk yang pensiun. Ngelihat teman-temannya pada stres, dia ikut stres, padahal masih 5 tahun lagi pensiunnya. Udah mikirin, udah deg-degan gitu. Gue mau ngapa? Bahkan saking deg-degannya, saking paniknya, dapat tawaran, yuk bisnis ini yuk ngeluarin tabungannya. Akhirnya baru beberapa bulan itu amblas duitnya, tabungannya habis ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya ada juga kontrak nggak jelas ya. Bayangin kalau masih umur 20 tahun dikontrak per 3 bulan masih aman lah, umurnya masih muda. Nah, kalau udah umur 30 tahun, 40 tahun dikontrak per 3 bulan kan nggak jelas. Seneng pas dapat kerjaan, seneng gitu kan. Pas menjelang 3 bulan udah was-was lagi dilanjutkan apa enggak gitu ya. Nah, ikut multi level marketing ini kebanyakan multi level marketing itu apa ya? Mereka ini setengah memaksa untuk fokus di MLM-nya mereka dibandingkan kerja kita. Ini mengganggu jam kerja juga kadang. Ya, ada juga yang berpuluh-puluh tahun ya bekerja bosan, megang mesin jahit terus ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, jadi ini permasalahan-permasalahan yang ada ya, permasalahan yang ada ya. Nggak ada yang salah dengan pekerjaan ya, dengan pekerjaan Anda saat ini ya. Hanya saja gaji Anda sudah ditentukan dan jika naik pun tidak begitu signifikan dan kemandirian Anda pun dibatasi. Ya, seperti itu. Nah, kami mengajak Anda untuk berbisnis digital cuan jangka panjang. Apa sih bisnis digital cuan jangka panjang? Di luaran sana ya, teman-teman, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang minta dibantu. Di luaran sana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang minta dibantu untuk mensukseskan, mengonlinekan produk mereka. Baik itu melalui Google, baik itu melalui sosmed. Sementara mereka itu nggak ngerti ilmunya, akhirnya mereka pakai jasa dan jasa itu siapa? Inilah kita ambil sebagai peluang. Bukan mereka tidak ya, ini saya banyak sekali mendapat curhatan ya. Mereka terkadang ya mengikuti arahan-arahan perkembangan zaman, perkembangan digital. Kamu harus ikut seminar ini. Dia ikut seminar TikTok, ternyata dagangannya genset. Genset dijual di TikTok nggak masuk. Ya, lalu dia ikut seminar A, seminar B itu kadang salah kamar. Yang harusnya dia mainnya di Google, mainnya di TikTok. Yang harusnya dia mainnya di Google, mainnya di IG. Ya, seperti itu. Nah, banyak yang salah kamar.
Akhirnya apa? Uangnya habis begitu saja, ya, uang perusahaan ini habis begitu saja, tidak ada hasilnya. Lalu juga mereka coba untuk merekrut karyawan. Mereka rekrut karyawan, dapatlah mereka yang ngerti digital, tapi mereka bingung memulainya dari mana, mau ngarahin karyawannya gimana gitu kan? Karena tidak ada leadernya yang ngerti tentang digital. Ya si karyawan biasanya dia bisa-bisa aja, tapi kalau nggak ada perintah yang pasti, arahan-arahan yang tepat, ya mereka juga akan kebingungan ya. Hasilnya juga akan nggak bagus gitu ya. Nah, terus juga hmm, apa namanya ya ingin menggunakan jasa ya, jasanya mahal banget ya. Jasanya mahal banget, jasa SEO untuk agar website kita bisa berada di halaman pertama Google itu sebulan itu 1.500.000 sampai 4 juta setahun udah berapa? Ya, ini menjadi sebuah peluang bagi kita. Kita ambil peluang itu dengan namanya ternak page. Kita bisa membantu, ya, kita bisa membantu para pengusaha itu, ya, bisa membantu para pengusaha itu agar mereka bisa mendapatkan lead, mereka bisa mendapatkan orderan, mereka bisa mendapatkan ya mendapatkan orderan dan mendapatkan prospek, ya, dan bagi hasil dengan kita, ya, dan bagi hasil dengan kita atau dengan cara menyewa page yang sudah kita bangun ya. Jadi di ternak page ini nanti detailnya akan ada slide khusus ya. Di ternak page ini teman-teman ada di sini kita arahkan untuk ya eh, berternak ya, untuk membuat sebuah website yang nanti kami arahkan, dan dalam website tersebut terdiri dari banyak vendor. Oke, nanti ada detailnya ya. Nah, setelah melalui proses learn page ini, teman-teman, yang kalau mau lebih gede lagi, buat startup per kategori. Bagaimana kita bisa menguasai satu kategori produk seluruh Indonesia? Ya, ini bisnis jangka panjang banget ya. Kita bisa menjadi penguasa digital, kita bisa menjadi penguasa digital untuk kategori bisnis yang memang sudah kita pilih. Lalu ada lagi ternak website. Ya, seperti ini ternak page ya. Seperti apa sih ternak page itu ya? Nah, ini apalagi materi kita. Oke ya. Ternak page itu saya ada materi berikutnya. Nah, ini ya, agak ngelompat sedikit ya. Ini karena saya yakin teman-teman di sini karena judulnya kita adalah jadi bos sebelum pensiun, atau karyawan punya karyawan atau cari tambahan penghasilan ya. Ini saya kutip dari ya Robert Kiyosaki tentang uangnya. Kalau ternak page-nya itu murni dari kami ya. Uang ya. Ternak page sama dengan ternak uang. Bayangin teman-teman ya, kalau kebayang kita ternak artinya ada yang bertumbuh, ada yang berkembang ya. Dari uang 100 bisa jadi 1.000, dari 1.000 bisa jadi 10.000. Ya, ternak page sama dengan ternak uang. Ini kita kutip dari bukunya Robert Kiyosaki ya. Kalau ada satu alasan kenapa orang mengalami kesulitan finansial dalam hidupnya, karena kita belajar bertahun-tahun di sekolah atau perguruan tinggi, namun kita nggak pernah belajar dan nggak pernah diajarkan apapun tentang uang. Alhasil yang kita pelajari adalah bagaimana bekerja demi uang dan bukan uang yang bekerja untuk kita. Kita kerja ya itu demi uang, bukan uang yang bekerja untuk kita. Nah, nanti di sini di ternak page ini uang yang bekerja untuk teman-teman semua ya. Sebelum kita masuk kepada gimana sih ternak page itu ya, kita harus pahami dulu konsep aset ya. Ya, jadi kita harus konsep uang ya. Beda aset dengan liabilitas. Aset punya nilai dan menghasilkan, liabilitas kita mengeluarkan uang untuk kekayaan kita itu. Ya, contoh ini ya. Misalkan kita beli mobil, ya. Mobil itu jika mobilnya dipakai untuk nge-Grab, maka ini kita sebut aset. Ya, maka kita sebut aset, dia bisa menghasilkan kembali. Kita mempunyai website dan website itu bisa menghasilkan sales ya. Salesnya bisa menghasilkan profit ya, profitnya bisa menghasilkan cash, maka ini kita sebut aset. Jadi kita punya punya properti atau punya aset tersebut bisa mendatangkan aset-aset berikutnya ya. Nah, kalau liabilitas itu adalah
Seperti ini ya, mobil kita beli hanya untuk gaya hidup, ya, hanya untuk lifestyle ya, sehingga kita harus mengeluarkan uang setiap saat. Beda kalau mobilnya dipakai untuk meeting-meeting proyek gede ya. Biasa mobil mewah itu bisa menjadi keras ya, itu beda lagi, itu dihitung sebagai aset gitu ya. Oke, nah emas itu ada di mana-mana, sebagian orang tidak terlatih untuk melihatnya. Di awal tadi ketika pembukaan saya bahwa di era digital ini ya, di era digital ini harusnya kita tidak sulit mencari cuan tambahan, harusnya kita tidak sulit ya teman-teman ya. Kita sekarang merasa sulit ya karena kita tidak ngerti, nggak ada yang ngasih tahu kita ini loh caranya, kamu duduk doang di kursi kamu bisa mendapatkan cuan, nggak ada yang ngasih tahu kita itu. Diibaratkan tikus ya yang kelaparan di lumbung padi. Kenapa? Nggak ngerti ngebuka padi itu gimana, nggak ngerti cara makannya gimana, dan mungkin juga nggak tahu itu padi itu adalah makanannya. Saya kasih contoh kepada teman-teman ya. Contoh nih, ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga ya di dapur ya, masak ya, masak. Ibu rumah tangga di dapur masak. Yang kepikiran sama kita masak dimakan ya habis. Padahal setiap hari si ibu-ibu ini masak di videoin, masuk di TikTok, masuk di Facebook, masuk di ini dan seterusnya. Itu follower mereka bisa nambah terus dan itu bisa menghasilkan uang. Masuk di YouTube, apalagi dibikin drama-drama sedikit gitu kan. Halo guys, para pemirsa ya. Kemarin suami saya ngojek dapat 40.000. Nah, karena dapatnya 40.000, maka hari ini kita masaknya cuma tempe doang. Tapi walaupun tempe tetap nikmat, ya. Terus, terus. Nah, terus besoknya lagi dia bikin teksnya sendiri ya. Nah, ini ada yang ngajarin sehingga itu bisa menghasilkan uang. Ya. Nah, ini semua kita nggak tahu ya. Oke, lalu setelah itu tukang ojek. Tukang ojek itu kan sebenarnya sumber tempatnya pemasukan gede banget. Setiap dia ketemu penumpang, penumpangnya dikasih brosur. Ini bisnis sampingan saya katanya kan dapat penumpang kalau satu hari dia dapat 10 penumpang. Brosurnya tersebar itu ada 10 dikali 30 berarti 300 brosur. Masa nggak ada yang nyangkut? Itu yang pertama. Yang kedua, ya dia modal kuota lah ya. Setiap dia jalan dia ngoceh live terus. Guys, hari ini kita lagi berada di jalan ini dan terlihat di depan itu ada macet. Oh, ternyata macet itu dia ngoceh-ngoceh aja. Itu kalau dia terus-menerus itu dapat duit ya. Seperti itu ya. Lalu juga kalau kita punya mobil Grab gitu kan. Kita punya mobil Grab gitu kan. Lalu di belakangnya itu harusnya di belakang mobil itu kita taruh apa kayak dagangan kita, teks dagangan kita, atau kalau kita punya website nanti kita taruh websitenya di situ sehingga bisa mendatangkan traffic, dan membuat website itu makin bagus ya. Banyak sekali saat ini teman-teman, banyak sekali saat ini peluang itu ada di mana-mana tapi kita nggak tahu caranya. Dulu ya ada namanya canvassing dari pasar satu ke pasar lain. Ada namanya mangantau kalau di Tanah Abang ya. Dia ambil produk dari pasar Tanah Abang, dia jual di Mangga Dua, dia bawa kemana-mana. Sekarang melakukan hal itu sangat mudah sekali. Tinggal dia ambil gambar di sini, dia japri beberapa, ya tinggal mindahin mouse udah nyampe di toko, di banyak toko ya. Seperti itu. Nah ini emas itu ada di mana-mana, tapi nggak tahu ya cara melihatnya. Di sini kita mau kasih tahu ke teman-teman ya. Nah perumpamaan ini ya, peluang ada di depan mata, peluang ada di depan mata, tapi kita masih ngelirik jauh banget ya. Ini gimana nih begini ya. Milihnya kemana-mana gitu ya, ngeliriknya kemana-mana padahal di depan matanya ada ya. Oke, kami akan bantu Anda melihat peluang emas di sekitar Anda, yaitu ternak page ya. Melihat peluang emas di sekitar Anda, yaitu ternak page ya. Oke. Dalam dunia digital peluang ada di mana-mana. Salah satunya adalah ternak page ya. Ini baru salah satu ya. Kita sebutkan selain yang tadi Gojek, ya yang kita itu lebih fokus ke sini. Kenapa? Karena nggak mungkin juga teman-teman sambil kerja terus ngegojek capek, pulang kerja ngegojek capek ya. Lalu yang lagi masak terus ya lagi masak bisa lah ya. Ini juga bisa dilakukan sambil masak ya.
Oke, mengapa harus ternak page ya? Sebelum teman-teman tahu ternak page ya, itu teman-teman harus tahu page itu apa, website itu apa ya. Nah, ternak page itu ini ya. Saya coba buka dulu. Misalkan saya mau cari hasil eh, ada testimoni ya. Saya lagi cari testimoni salah satu ya. Salah satu ini, salah satu. Oke, nggak ketemu ya. Eh, Itu punya orang. Memang punya orang. Terus sama lagi yang sana. Iya. ya. Page itu adalah bagian dari website ya. Page itu adalah bagian website ya. Ada salah satu para peternak page kita ya. Ada salah satu dari para peternak page kita, dia menghasilkan cuan setiap hari ya. Nama websitenya itu Lancar Usaha ya. Awalnya dia iseng membuat sebuah website, kita arahin, lalu diisi dengan dengan banyak produk, dari sekian banyak produk itu dia dari websitenya itu dia bisa mendapatkan lead, dari websitenya ya. Nah, setelah dari websitenya dia itu bisa mendapatkan lead, teman-teman ya, di situ lead yang dia dapat itu menghasilkan closing, tapi dari sekian produk yang ada, ternyata produk yang bisa mendatangkan cuan terus-menerus bagi dia adalah ya ini jual batu nisan di Cirebon. Nah, ya saya kasih lihat ya. Ini dia websitenya adalah jual batu nisan di Cirebon ya. Ini ini websitenya. Oke ya. Ini websitenya, ini menghasilkan cuan yang dia mendapatkan penghasilan dari sini terus-menerus ya. Ini websitenya. Ini kita sebut website, yang disebut page mana? Yang disebut page adalah isi daripada website ini. Contoh dia jualan Al-Qur'an juga ya. Ini banyak dia jualan Al-Qur'an, lalu dia jual batu nisan, lalu dia jual buku juga ya. Lalu dia cetak undangan juga, lalu dia jual haji umroh juga, dia jual ini, dia jual mobil, dia sewa mobil ambulan, semuanya dia mainkan, ya. Dia belajar sama kita ini ya. Nah, alhamdulillah ya, setelah dia berhasil, dia duplikat lah websitenya yang ada ya, dia duplikat sesuai dengan arahan kita, maka dia mendominasi di Google ya. Pertama itu lancar usaha.mb.id, lalu lancar usaha.biz.id, lalu di sini ada juga website dia backlink, ada juga lancar bisnis ya, ada lagi sumber rezeki, ini punya dia semua. Gabus Wetan Kreatif ya, dongkrak bisnis, usaha Nusantara, nah ini punya dia semua ya. Nah, setelah dia berhasil ya, kakak iparnya dibikinin. Kakak iparnya diajarin sama dia ya. Nah, akhirnya sekeluarga menjadi keluarga digital. Kerjanya di rumah aja, cuman penghasilan masuk terus-menerus ya. Oke, kita lanjut ini ya. Oke, mengapa harus ternak page ya? Sudah tahu page ya, adalah bagian daripada website ya. Ternak page adalah satu website mempunyai atau berisikan banyak produk dan banyak vendor. Artinya apa? Kalau kita buka toko, di toko kita itu lengkap isinya. Ada jual minyak, ada jualan ini, ada jualan ini, orang nyari apa aja ada. Artinya, karena semuanya ada di dalam toko kita itu, maka peluang kita mendapatkan prospek setiap hari akan sangat-sangat besar gitu ya.
Nah, ini kita main karena ini bukan offline, ini online, artinya produk-produk kita yang ada di dalam website itu semuanya produknya tidak ada expirednya, jadi aman gitu ya. Oke ya. Kenapa harus banyak page ya untuk memperbesar potensi tadinya ya. Karena dari ratusan produk kita tidak mengetahui ya produk mana yang bisa membuat kita sukses ya. Dari ada minyak, ada ini, ada jasa sumur bor, ada jasa akikah, ada jasa pengiriman, ada jualan apa namanya? Jualan busana muslim, ada jualan herbal, ada jualan apa kita nggak tahu nih mana yang akan mendatangkan hasil buat kita ya. Nah, di sini kita akhirnya bisa mengetahui, oh ternyata saya itu yang banyak belanja di saya adalah herbal, gitu kan. Jadi kita tahu sama dengan Shopee saat ini ya. Shopee kalau produknya cuma satu, dia nggak bakalan bisa ngebaca data mana yang paling bagus ya. Nah, karena produknya banyak dipostingin oleh para member, maka dia bisa besar. Kenapa bisa besar? Karena yang membantu dia menaikkan websitenya itu adalah produk-produk yang ada di dalamnya. Karena banyak ya. Oke, lalu karena dengan ratusan produk memudahkan kita ketika terjadi sesuatu kita bisa pivot dengan segera. Nah, contoh nih, ketika pandemi kemarin ya, contoh ketika pandemi kemarin itu banyak sekali perusahaan atau usaha yang gulung tikar yang belum. Tapi bagi mereka yang berternak page, ya bisa jadi memang ada yang dari produk-produk dia yang nyungsep, tapi nggak semuanya nyungsep. Karena yang ada di websitenya itu ratusan produk gitu ya, ratusan produk bisa jadi nyungsep 50, masih ada 50 lagi. Artinya untuk pivot gampang banget, untuk beralih bisnis gampang banget, untuk ganti bisnis gampang banget. Kenapa gampang banget? Karena pasar dia sudah baca, karena pasar dia sudah baca, dia sudah buka lapak ya. Nah, di online kami ajarkan teman-teman semua, kami ajarkan bagaimana cara memainkan ini dengan hanya 30 meluangkan waktu minimal 30 menit satu hari. Kalau maksimalnya bebas gitu ya, teman-teman ya. Ini kelas kita ada namanya kelas jadi bos sebelum pensiun. Oke ya. Kenapa kita pilih ternak page ya? Terus kenapa kita pilih web SEO? Kita nggak milih sosmed, kita nggak pilih marketplace, kita nggak pilih TikTok. Kenapa? Ya, karena ya website SEO itu adalah isinya bisnis-bisnis yang produk-produk yang dicari. Artinya ini produk-produk jangka panjang. Ya, perbedaan antara mesin pencari dengan sosmed itu sangat beda sekali. Sosmed apabila teman-teman nggak update aja, jarang update ya, maka performansnya teman-teman akan semakin buruk. Begitu juga dengan marketplace. Artinya harus setiap hari dikerjakan. Tapi kalau website SEO ya, dalam 3 bulan saja teman-teman sudah mengerjakan, job desk sudah dikerjakan dengan baik dan benar, kerjanya hanya ngontrol-ngontrol saja. Ya, ini semakin semakin hari, semakin umur domain kita itu semakin bagus, semakin lama, itu hasil websitenya pun akan semakin bagus gitu ya. Nah, ini kalau kita SEO, makanya kita pilih SEO. Kenapa? Karena ini ya jadi bos sebelum pensiun. Kalau pensiunnya 5 tahun lagi, websitenya ini udah umur 5 tahun. Ketika pas pensiun, websitenya udah mendatangkan hasil. Bahkan dalam waktu 6 bulan aja ini sudah mulai. Dalam waktu 3 bulan aja sudah mulai pelan-pelan mendapatkan hasil. Ya, oke. Nah, lalu mengapa banyak produk? Pertanyaannya, mengapa banyak produk? Gitu ya. Oke. Ya, teman-teman, mengapa banyak produk? Karena ya memang kalau hanya satu produk saja, kalau hanya satu produk saja, apa yang terjadi ya? Yang terjadi semua produk ya teman-teman nih ya, jika kita bermain satu produk saja, misalkan akikah, ya, misalkan akikah, akikah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu pemain online itu hanya 2 orang. Lalu saat ini mungkin udah 100 orang. Bayangkan 5 tahun kemudian itu sudah berapa orang. Sementara pasarnya segitu-gitu aja. Pasarnya ya segitu-segitu aja. Artinya kalau teman-teman di sini memilih peluang bisnis,
Kalau teman-teman di sini memilih peluang bisnis satu niche kategori saja, maka ya yang akan teman-teman temui ke depan next itu bukan apa namanya keleluasaan, bukan kebebasan, tapi semakin pusing mikirin kompetitor semakin bertambah, ya. Bisa jadi sekarang 100 nanti beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian jadi 1000. Ya, bagi mereka yang punya ilmu inovasi, ketika produk mereka decline, ya mereka bisa inovasi. Bagi kita yang enggak, maka pasar kita tuh akan kebagi menjadi kecil banget. Dan teman-teman akan enggak bisa kaya, enggak bisa sukses teman-teman kalau hanya bermain satu produk aja. Kecuali kalau teman-teman mempunyai ilmu, ya, inovasi, bisa menginovasi produk-produk teman-teman ya. Karena pasar itu emang benar-benar ya, emang benar-benar udah kebagi ya, benar-benar kebagi karena semua orang itu memilih online. Nah, solusinya mainin banyak produk. Teman-teman akikah main, teman-teman bekam bekam panggilan teman-teman main, jasa sumur bor main, servis AC main, jasa las panggilan teman-teman main. Lalu apapun ya teman-teman mainkan. Apapun teman-teman mainkan. Pak, saya kan nggak punya produk itu. Tenang ya, kami siapkan vendornya. Kami siapkan vendornya, jadi teman-teman sudah tahu beres semua produknya kami yang siapkan. Vendornya nanti teman-teman bisa berhubungan langsung sama vendor. Vendor bisa berhubungan langsung sama teman-teman. Dan kami bukan makelarnya, kami adalah yang memfasilitasi. Tidak ada bagi-bagi untung antara terjadi transaksi bagi untung sama kami, enggak. Ya, oke ya. Jadi kami punya 100 vendor ya. Mungkin di awal kita akan kasih ke teman-teman 50 vendor. Nanti berikutnya teman-teman bisa nambah lagi gitu ya. 100 vendor yang bisa diajak komunikasi gitu ya. Oke, saya rasa di sini teman-teman paham ya. Nah, lalu apa saja peluang ternak page? Beda kami dengan peluang-peluang bisnis di luaran sana. Kami ketika teman-teman bergabung dan teman-teman pada saat ini mempunyai bisnis, kami sangat menyarankan kepada teman-teman untuk fokus pada bisnisnya. Kan kita kan vendornya banyak tuh, ya, vendornya banyak. Nah, tapi teman-teman punya produk nih satu nih, kita arahkan untuk fokus kepada bisnisnya. Lalu vendor yang banyak ini, produk yang banyak ini, itu dipostingkan untuk mengangkat bisnisnya teman-teman. Walaupun yang lain pun mempunyai peluang untuk mendapatkan hasil. Nah, seperti di gambar ya. Misalkan ini ya, ini kan yang bisnis saya ini ya. Ini seperti di gambar. Misalkan sebelumnya ini nggak ada nih sebelumnya nih. Kiri kanan ini nggak ada. Kita jualan sendiri. Taruhlah ini jualan minuman, jualan sendiri yang lalu lalang, satu, dua adalah. Nah, tapi gimana caranya kita berpikir, kita mempunyai bisnis saat ini. Gimana agar bisnis kita rame? Caranya adalah buat bisnis-bisnis lain, undang semua para pedagang makanan di sekeliling teman-teman. Lalu setelah itu, ini tanah kalian nggak usah sewa, misalkan gitu kan. Atau kalian sewa dengan harga murah. Tapi syaratnya, makan apapun, minumnya di tempat saya. Nah, analogi seperti itu. Sama dengan kita. Misalkan bisnis teman-teman saat ini adalah umroh. Misalnya bisnis teman-teman saat ini adalah jualan pipa gitu kan. Nah, bagaimana produk-produk lain, ya produk-produk vendor lain ini bisa mengangkat page teman-teman, halaman teman-teman, produk teman-teman bisa langsung terangkat di halaman pertama Google. Kalau kita ngomongin online. Ya, jadi peluangnya adalah untuk membesarkan bisnis sendiri. Yang kedua itu bisa disewakan, ini kayak gini, bisa disewakan atau bisa kerjasama. Ada yang nanya ke saya lempar order, nanti saya kasih fee ya seperti ini. Jadi dapat semua, ya dapat semua. Risikonya gede nggak? Yang nggak gede risikonya 1.500.000 harga kelasnya, mendapatkan dua website diajarin, ya diajarin apa namanya 3 kali Zoom, 10 job desk dan 1 kali Zoom evaluasi. Lalu setelah itu bebas konsultasi, bebas mengikuti kelas-kelas gratis kami yang lainnya selama setahun. Murah banget teman-teman ya. Lalu diisiin lagi produk vendor, ya produk vendor itu teman-teman nggak posting satu-satu di ini, nggak posting satu-satu di website, itu udah kita isiin. Tugas teman-teman hanya 30 menit yang nanti akan kita sampaikan di Zoom kita gitu ya. Nah, lalu siapa saja yang sudah pernah sukses di ternak page?
Yang sudah pernah sukses di ternak page tentunya Google, Shopee, Rumah 123, Tokopedia, Detikcom, Amazon. Semua ini tanpa disadari ini mereka ternak page. Kenapa? Dari kecil ya, mereka dari kecil sampai mereka jadi besar itu terus dipantau oleh mereka. Shopee dulu dari tidak ada pembeli sampai sekarang banyak banget pembelinya. Rumah 123 juga seperti itu. Bahkan ya seperti Indo Trading, Sejasa dan lain-lain mereka nelponin perusahaan dan mohon izin ya. Boleh saya postingin produk Anda di website kami ya, boleh kan saya postingin produk Anda di website kami nggak bayar kok katanya. Itu sampai seperti itu. Detikcom dulu hanya website berita, website seorang wartawan ya akhirnya menjadi portal berita. Amazon dulu hanya jualan buku ya, karena bukunya dia bikin banyak. Kalau bukunya cuma 5 toh itu nggak gede Amazon, tapi bukunya tuh banyak. Semua buku akhirnya sekarang semua produk mereka mainkan ya. Jadi ini mereka-mereka yang sudah pernah sukses ya. Jadi di sini yang kami tawarkan kepada teman-teman di sini adalah ya, yuk ikut kelas kami. Yuk ikut kelas kami, namanya kelas ternak jadi bos sebelum pensiun ya, atau karyawan punya karyawan ya, atau karyawan punya karyawan ternak page ya, banyak namanya, nama program kami ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Monggo open pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan. Monggo yang ingin pertanyaan, yang ingin bertanya silakan. Bisa open mic, bisa di ini. Open mic bisa di chat juga bisa. Monggo silakan. Saat ini yang masih kerja siapa? Yang masih kerja? Semua masih kerja ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, jadi jika tidak ada yang ingin bertanya, saya punya ya. Saya punya materi ini materinya adalah 17 pertanyaan. Nah, mungkin teman-teman eh, bisa ya, ada yang mungkin yang malu-malu bertanya, saya ada materinya 17 pertanyaan. Ada apa? Oh, berapa harga join ternak page? Harga join kelasnya itu 1,5 juta ya. Harga join kelasnya 1,5 juta ya. 1,5 juta. Oke, harga join. Ya, harga join 1,5 juta. Ya. Oke, terus juga apakah dimentorin seterusnya? Istilahnya di sini ya, kita pertama itu kita ada 3 kali Zoom. Tiga kali Zoom ini kita ajarin ya, yang hari pertama itu mindsetnya, hari kedua kita bongkar bagaimana cara posting, hari ketiga itu kita bagaimana cara evaluasinya. Lalu setelah itu kita kasih job desk pakai video, kita kasih job desk sampai pakai video itu sebanyak 10 kali. Lalu setelah itu kita ada evaluasi dari apa yang dikerjakan, ya. Saya bisa buka grup-grup ternak page ya, mereka-mereka yang saat ini sedang belajar, grup ternak page sebentar. Hmm, ya, kita sebut Sultan Siu. Nah, ini ya. Ini kita ada beberapa grup ya, kita ada beberapa grup. Grup ini aktif banget ya. Ini ternak page berapa ya? Aktif banget ya, anggotanya lumayan. Anggotanya ada berapa? 136 yang batch 1, yang peserta mana lagi ternak page yang berikutnya ya. Hmm, peserta pelatihan digital ya. Kita banyak grup-grup mentoring ya. Memang bahkan kita ada SEO subuh ya. Kita ada SEO subuh ya. Jadi kalau bertanya apakah dimentorin ya, bertanya kita bebas ya selama 1 tahun ya, dan teman-teman ada grupnya di situ kita mentorin ya, tapi kelas resminya itu hanya 3, 10, 1
ya. Kalau di grup itu kita terus menerus, dan kalau ada produk-produk terbaru pun kita selalu sampaikan kepada teman-teman gitu ya. Belajarnya hanya online. Kalau mau offline ya datang boleh ke kantor kami ya. eh, Posting atau SEO-nya pakai robot atau manual ya. Kita ajarin dua-duanya ya. Yang pertama kita ajarin manual, yang kedua bukan pakai robot juga ya, pakai tool ya. Pakai tool postingnya tetap manual ya, seperti itu Pak Ahmad ya. Jadi kita fokus kepada mendatangkan ini ya, bagaimana kita mendatangkan banyak traffic. Kalau cuma satu produk saja trafficnya kan terbatas. Kalau kita punya 100 produk, trafficnya bisa dari berbagai macam produk itu, sehingga websitenya bisa keangkat di situ ya. Oke, ada lagi yang bertanya, kantornya di mana? Kantor kami adalah di belakang Kafling Tegal Perintis, Blok B2 nomor 26, belakang BPK Penabur Sumarekon Bekasi. Ya, kantor kita situ. Oke ya. Hanya 1,5 juta aja, tidak ada dana-dana lainnya ya. Tidak ada dana-dana lainnya, hanya 1,5 juta saja. eh, ada syarat dan ketentuan yang mau ikut ya teman-teman, nggak boleh asal ikut aja. Syaratnya harus paham yang saya jelaskan tadi. Syaratnya harus paham yang saya jelaskan tadi, yang pertama. Yang kedua, teman-teman syaratnya ya harus bisa ngebayangin ini kalau website kita hari ini jumlahnya 100 postingan terus dioptimasi sekitar 2 tahun lagi website kita seperti apa. Kalau ini belum kebayang, saran saya teman-teman nggak usah ikut. Ya, kenapa nggak usah ikut? Karena nggak nggak punya visi, ya. Ini kita targetkan teman-teman di 2 tahun ke depan itu website teman-teman yang jumlah jumlah vendornya banyak, yang jumlah produknya banyak itu akan menghasilkan cuan buat teman-teman, cuan rutin bahkan cuan jangka panjang. Dan ini endingnya adalah teman-teman membuka sebuah perusahaan marketing, ya. Teman-teman memiliki sebuah perusahaan marketing. Loh kok bisa Pak? Ya bisa karena semua produk ada di kita. Kita bisa dapat lead, kita bisa sewakan, kita bisa lempar order. Ya, seperti itu ya. Oke, kantornya itu saya tulis ya, Kavling ya, Kavling Tegal Perintis, Blok B2 nomor 26 Bekasi Utara, belakang BPK Penabur Sumarekon Bekasi. Oke ya, namanya Titik Terang Kreatif. Itu sudah semua dari kami ya. Hosting, domain sudah semua dari kami. Jadi gini ya, website yang teman-teman nanti akan dapat ya, website, hosting, domain itu semua dari kami, dan websitenya ini cPanel nggak bisa kita keluarkan karena ya, karena apa? Karena ini adalah platform kami, hasil karya kami yang benar-benar kami buat khusus untuk SEO. Ya, banyak auto-autonya, banyak teknik-teknik yang tidak ada di website lain di dalam platform kami ini. Ya, oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke ya, jadi eh, saya singkat lagi ya. Kita buatkan sebuah website, website tersebut sudah terisi sebanyak 50 vendor, vendor tersebut sudah kita siapkan, vendor tersebut sudah tahu bahwa mereka akan ini nanti teman-teman bisa komunikasi dengan vendor, dan vendor pun bisa komunikasi dengan teman-teman gitu ya. Biaya tahunan rata-rata 400 sampai 500 ribu tahunannya ya. Tahunannya 400 sampai 500 ribu. Oke ya. Eh, Ini ada sebentar. Ini sambil teman-teman yang ingin bertanya, silakan, saya ada satu materi lagi. Ada bisnis masa depan dimulai dari ternak page ya. Nah, program SEO ternak page tadi sudah saya jelaskan, satu website page-nya banyak ya. Ini bisa disewakan, latar belakangnya apa? Latar belakangnya tadi juga sudah saya jelaskan ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang resiko terdisrupt.
Untuk teman-teman yang punya bisnis saat ini ya, itu pikirkan kira-kira bisnis teman-teman di tahun ke depan kalau nggak inovasi itu bisa mati nggak? Mati oleh kompetitor ya, mati oleh kompetitor ya. Nah, mati oleh kompetitor mati karena memang ininya apa namanya pemain besar itu menguasai pasar. Ya, kompetitor juga jatuhnya ya. Nah, ini latar belakangnya ya. Lalu modal awalnya kecil ya, apa tujuannya? Tujuan kami dari program SEO Ternak Page ini membangun diri, membangun keluarga, membangun agama, membangun bangsa dalam satu tarikan nafas. Jadi teman-teman ya, ketika teman-teman membuat Ternak Page ya sambil kerja ini, itu apa yang teman-teman kerjakan itu adalah untuk meningkatkan perekonomian keluarga, diri kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita. Ya, karena permasalahan Indonesia saat sekarang ini adalah sedikit sekali pengusahanya ya. Oh iya, iya, sorry ya. Oh iya, nggak ada suara, maaf. Saya ulang lagi ya. Oke ya, di sini ya. Apa tujuan utama dari program SEO ya? Membangun diri, ya, membangun diri, membangun keluarga, membangun agama, membangun bangsa. Jadi dengan kita ikut Ternak Page ini, ya, dengan kita ikut Ternak Page ini artinya diri kita terbangun, ekonomi kita terbangun, ekonomi keluarga kita terbangun, ekonomi bangsa kita terbangun. Apalagi Indonesia masalahnya terlalu sedikit pengusahanya, ya. Ya, dengan adanya Ternak Page ini ya ini cikal bakal akan munculnya banyak perusahaan marketing. UMKM kita banyak tapi nggak bisa jualan. Nah, kita ini yang akan membantu mereka nantinya ya. Bukan hanya raksasa marketplace itu yang akan membantu, tapi kita pun bisa ikut membantu mereka. Ya, apa manfaat terbesar yang bisa didapat? Kita bisa dapat ilmu, kita bisa memperbesar kapasitas diri kita. Karena kalau kita mau berhasil, mau sukses, yang perlu kita pelajari dulu ilmunya. Lalu yang harus kita rubah adalah lingkungan kita. Ya ini kita bergaul network kita dengan vendor. Vendor itu siapa? Business owner. Business owner itu ya kalau karyawan biasa ketemu sama business owner susah kalau nggak ada hubungan yang khusus gitu kan. Ini business owner yang akan nyamperin kita. Ya, teman-teman nanti dihubungin sama business owner atau sebaliknya.
Lalu kita mempunyai network digital marketer, ya ketemu teman-teman sesama seilmu gitu ya, seilmu. Lalu setiap ngobrol itu ngomongin masa depan, ngomongin bisnis, ngomongin pasar, hal-hal yang positif ya. Bisnis yang kita bangun, kita memilih bisnis-bisnis yang jangka panjang, bukan bisnis tren. Bisnis tren buat apa gitu ya? Hari ini, bulan ini selesai, besok mikir lagi dari nol. Ini selesai lagi, mikir lagi dari nol, capek ya. Apalagi kita sambil kerja. Lalu split test bisnis, ya. Split test bisnis itu apa? Split test bisnis itu kita nggak tahu bisnis mana yang cocok buat kita. Walaupun kita sudah memilih bisnis menjadi perusahaan marketing, tapi ada satu-satu produk yang mungkin kita bisa angkat menjadi bisnis kita sendiri. Ya kayak tadi Mas Amar ya yang saya kasih lihat, oh ternyata dia batu nisan yang banyak responnya, ya dia akhirnya seriusin di batu nisan, walaupun yang lain juga ada pemasukan-pemasukan baru gitu kan. Nah kita juga mungkin bisa seperti itu. Ada juga yang dari plafon PVC ya. Kemarin ada salah satu karyawan saya yang ternak page juga di sini. Karyawan saya di sini, karyawannya boleh untuk ternak page ya teman-teman ya, boleh. Dia bantu bapaknya di kampungnya, dia optimasi plafon PVC, di daerah Padang situ. Lalu bapaknya terima lead, dianya optimasi di sini ya. Bantu saudara ya. Nah, lalu bisa ya ini bisa bantu bisnis keluarga. Apa saja materinya? Mindset bisnis, mindset digital, riset produk, riset keyword, SEO dan membangun bisnis ya. Bagaimana cara mendapatkan income tambahannya? Hasil penjualan produk sendiri, hasil penjualan produk vendor, hasil sewa halaman, hasil sewa website, hasil menjual website ternak page ya. Kalau teman-teman nanti kalau mau menjual website ternak page, jual ke saya aja ya. Karena kita suka ini sama website ternak page ya. Oke, ternak page apakah sama dengan makelar online? Ternak page adalah cikal bakal perusahaan marketing, tidak hanya sekedar makelar, ya. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, kalau makelar udah selesai, udah dapat duit selesai. Ini enggak, kita membangun perusahaan ya. Ternak page adalah cikal bakal startup. Misalkan, wah ini ternyata jual batu nisan ini menjadi sangat luar biasa. Akhirnya kita bikin startup untuk jual batu nisan. Di seluruh Indonesia, siapapun yang nyari batu nisan, nanyanya ke kita. Kita tinggal lempar order kepada penjual batu nisan di setiap daerah. Ya, itu sudah banyak dilakukan para pemain digital saat ini. Ya, produk layanan, semua produk jasa, produk yang dicari di mesin pencari. Ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kita bisa mendapatkan income pertama? Rata-rata di 2 bulan pertama, jika melakukan job desk terus menerus gitu ya. Kok cepet banget sih? Ya cepet karena produknya banyak. Ya, ini mendapatkan kita income atau mendapatkan bukan income lah, prospek pertama. Ya, apa harus di maintenance setiap hari seperti sosmed dan marketplace. Hanya di awal saja selama 3 bulan, selanjutnya hanya tinggal mengontrol saja. Lead berdatangan setiap hari karena banyak produk ya. Berapa rata-rata income yang bisa didapat dari program ini? Di tahun pertama tidak bisa ditentukan. Ya kita nggak jelas, tapi setelah memasuki tahun kedua, biasanya per tahun bisa ratusan juta bahkan miliaran. Tapi kembali lagi tergantung dari teman-teman melakukan job desk dengan baik dan benar atau tidak, gitu kan? Apa sudah ada yang berhasil dalam program ini? Semua yang sukses di online, khususnya di mesin pencari, semua adalah ternak page. Apa? Oh ini ya. Oke. Apa sudah ada yang berhasil dari program ini ya, dari program ini ya? Itu semua yang ada di online itu, semua yang ada di online itu semua sudah yang berhasil itu semua dari, sorry, sebentar. Ketutup ya slide-nya sih. Sebentar saya buka lagi ya. Oke, teman-teman, kita coba share lagi. Ya, persiapan apa saja? Oke. Eh, Sampai mana? Ya, untuk circle kami sudah banyak yang berhasil dan bahkan saat ini sudah ada yang menjadi miliarder ya. Buat yang gaptek, apakah bisa mengikuti program ini? Dari pengalaman yang gaptek lebih cepat dari yang tidak gaptek.
asal memahami konsep dan yakin berhasil serta menjalankan job desk tanpa banyak alasan. Biasanya yang gaptek itu nggak ada alasan apapun, dia manut ngikutin apa yang kita arahin. Atau mereka yang punya ilmu, yang pernah belajar di tempat lain itu mikir-mikir, wah ini bener nggak ini. Jadi banyakkan alasannya sehingga tidak mengerjakan. Nah, rata-rata yang gaptek itu yang berhasil ya. Siapa saja yang harus ikut program ini? Siswa, mahasiswa, ibu rumah tangga, pengangguran, karyawan menjelang pensiun, driver ojol, seluruh masyarakat Indonesia yang punya handphone. Ya, pakai handphone doang bisa, bisa ya. Lalu persiapan apa saja yang harus dimiliki untuk menjalankan ternak page? Waktu minimal 30 menit dalam satu hari, mempunyai koneksi internet, mempunyai handphone. Yang keempat penting, prasangka positif. Kalau ini nggak ada, nggak usah join. Ya, prasangka positif. Dia kalau sudah bisa berprasangka positif ini artinya dia paham. Ya, bagi calon pensiunan atau yang sudah pensiun, apakah program ini cocok? Urgent, harus segera bergabung. Ya, yang calon pensiun atau yang sudah pensiun. Yang sudah mengetahui program ini juga urgent, harus segera bergabung. Kenapa harus urgent? Karena kalau Anda tidak bergabung saat ini, Anda bergabung kemudian, Anda akan semakin sulit. Anda akan jadi ekornya. Teman-teman ketahui, siapa yang paling belakangan itu biasanya sulit, mengalami kesulitan-kesulitan karena sudah terlalu banyak yang bermain di awal. Ya, apakah akan dibimbing sampai bisa sampai dapat income? Model bimbingan kami hanya mengarahkan dari free konsultasi selagi website masih diperpanjang. Oke, hanya 1,5 juta. Harga normal ini puluhan juta ya. Harga normalnya puluhan juta. Ya, kami bantu riset keyword, kami bantu posting puluhan vendor dengan masing-masing 100 keyword dan seterusnya dan seterusnya. Kesimpulan ya, berpikir visioner. Ternapet mengajak Anda untuk berpikir visioner, berpikir jangka panjang, mempunyai network positif, ikut membantu perekonomian bangsa dengan cara membangun perekonomian pribadi dan keluarga untuk kaya, untuk mempunyai banyak bisnis dan menyiapkan warisan yang tak ternilai. Kira-kira seperti itu ya. Oke, teman-teman yang mau bergabung, silahkan katakan mau ya, ya, silahkan katakan mau ya, silahkan katakan mau ya. Saya mau yang ingin bergabung ya. Berapa lama bisa mendapatkan cuan? Kalau mendapatkan cuan, kalau mendapatkan prospek, kalau mengikuti job desk dari kami, kalau prospek itu bisa 22 bulan ya. Tapi kalau cuan tergantung dari Anda mau closingin sendiri, Anda mau closingin sendiri atau mau lempar order ke vendornya. Ya, seperti itu ya. Ya, saya mau. Coba yang lain yang mau bergabung atau nanti bisa menghubungi ya, bisa menghubungi Pak ya, Pak Rizky ya di nomor bisa di ya. Oke, teman-teman ya, yang mau bergabung ini nanti bisa ini Pak, nomor telepon di kanan dan oke. Enggak ya, tapi belum muncul. Oke, mungkin ya saya ingin bergabung, silakan katakan mau ya teman-teman. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan,
Pantes. Oke ya, teman-teman ya. Jika sudah Oke ya, sudah dikasih. Nomor teleponnya udah. Ya, teman-teman, nanti video rekamannya kita share di grup. Ya, ini ya nomor teleponnya yang teman-teman yang ingin bergabung. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita lanjut next. Kami akan mengundang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit mundur semua.